Selamat datang di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 2. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring untuk materi kali ini di kelas 2. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Pada hari ini, kita akan memasuki bab kedua tentang perangkat lunak untuk menggambar, subbab mengenal pengolah gambar, dan mengenal Paint atau Microsoft Paint. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video dirasakan bermanfaat, silakan di-like, share, dan di-subscribe, juga di-komen, agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari, kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan terus mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika ada keluar, harus selalu dalam pengawasan orang yang lebih tua. Dan pas pulang, segeralah mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Mencuci tangan harus melakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar, ya, selama 20 detik. Oke? Materi pada hari ini Bapak akan sharekan dalam bentuk video YouTube di YouTube, dalam bentuk file PowerPoint maupun file PDF-nya, juga dalam bentuk flipbook. Oke, dalam flipbook ini juga ada materi video, ya, di bagian hampir halaman terakhir. Oke, itu ada linknya, ada video YouTube-nya. Bab kedua, perangkat lunak untuk menggambar. Oke, kalian bisa buka halaman 17. Bisa minta papa atau mama atau kakak yang lebih tua untuk melihat halaman 17 itu di mana, ya. Oke, di buku kalian seperti ini, halaman 17-nya, ya.
mengenal pengolah gambar, dan mengenal Microsoft Paint. Di buku kalian hanya menuliskan Paint, tetapi ini milik Microsoft. Ya, biasanya disebut juga Microsoft. Silakan buka bukunya di halaman 19. Oke, halaman 19, perangkat lunak untuk menggambar. Oke, ini adalah buku yang Bapak gunakan dan kalian gunakan. Kita akan mempelajari dari halaman 19 sampai 28. Oke, peta konsep. Halaman 18. Peta konsep yang kita akan pelajari adalah perangkat lunak untuk menggambar, di mana kita akan mempelajari apa itu Paint, Drawing for Children, dan Paint. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang Paint. Di mana Paint kita akan mengenal apa itu Paint itu sendiri, mengenal ikon-ikon pada Paint. Apa itu ikon nanti kita akan pelajari. Bab 2, perangkat lunak untuk menggambar. Ya, di buku kalian tidak ada tulisannya Paint, tetapi di sini ada. Komputer juga bisa digunakan untuk menggambar. Kamu sudah mempelajarinya di kelas 1. Kamu menggambar dengan bantuan program komputer. Pada bab ini, kamu akan belajar menggambar dengan program Paint atau Microsoft Paint. Oke, pada halaman 19, kita akan mempelajari subbab mengenal pengolah gambar. Di kelas 1, kamu sudah pernah menggambar dengan komputer. Kamu menggambar dengan program Paint dan ABC Drawing School. Perangkat lunak untuk menggambar disebut program pengolah gambar. Ada banyak program pengolah gambar. Ada Paint, Drawing for Children, Paint, dan lain-lain. Ini adalah tampilan layar Paint. Nanti kita akan coba di materi berikutnya. Dan ini adalah tampilan layar Drawing for Children pada awal kita akan membuka aplikasi ini. Oke, sekarang kita mengenal Paint. Halaman 21. Salah satu contoh program pengolah gambar adalah Microsoft Paint. Sekarang kamu akan berlatih menggambar dengan Paint. Pada materi ini, Bapak menggunakan Windows 10. Walau sama penggunaan dan membukanya, yuk kita berkenalan dengan Microsoft Paint ini. Cara membuka Paint. Ya, yang pertama, klik logo window di kiri bawah. Di mana kiri bawah? Oke. Klik logo Windows-nya. Nanti Bapak akan tunjukkan ya. Lalu klik All Program. Klik Accessories. Lalu kita cari di mana Paint-nya. Setelah ketemu, kita bisa klik Paint. Setelah masuk, ini adalah tampilan Microsoft Paint. Ya, kalian lihat ada simbolnya, ada kodenya. A itu nama file. Ya, setiap kita menyimpan file ini akan terbentuklah nama yang kita simpan.
Pertama kali dia akan tertulis unit head dan height. Ini pada waktu kita save, kalau misalnya menggunakan nama kita, maka nama kita dulu, ya. Kedua, menu. Menu ini ada file, edit, view, image, color, dan help. Bagian C itu adalah color box, di mana kita dapat menggunakan warna-warna ini untuk kita pergunakan, ya. Lalu toolbar itu bagian D. Toolbar adalah alat seperti ada pensil, ada kuas, ada penghapus, ada untuk teks, dan ada gambar seperti ini, seperti pilox, ya, cat pilok mirip itu. Masih banyak lagi sebenarnya. Lalu bagian E, ini E, ya. E adalah bidang gambar atau tempat menggambar, di mana kita bisa gunakan untuk menggambar. Kalau kita yang di rumah itu menggunakan kertas atau buku gambar. Oke. F adalah scrollbar. Jadi kita bisa menggerakkan. Nanti kita bisa coba. Dan G adalah tombol cepat. Ya. Itu untuk menutup, mengecilkan program Microsoft Paint dengan cepat. Oke? Bidang gambar adalah tempat menggambar. Toolbox adalah deretan untuk menggambar. Color box adalah kotak pilihan gambar. Bagian 2, mengenal icon pada Paint. Ya, halaman 22. Coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Sudah diperhatikan? Tahukah kamu arti gambar-gambar itu? Gambar-gambar tersebut disebut icon. Icon adalah gambar yang memiliki arti. Oke, kita lihat. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua dan ketiga. Kita lihat keterangannya. Keterangannya apa? Oke, yang gambar pertama dilarang merokok. Kemudian gambar yang kedua apa? Itu adalah tempat makan. Dimana kalau kita dalam perjalanan ada gambar seperti ini, berarti ada tempat makan, restoran, warung, dan sebagainya. Gambar yang ketiga, ada yang tahu? Ya, betul. Telepon umum sekarang sudah sangat jarang karena sudah digantikan dengan handphone. Walaupun masih ada, ya. Ada banyak ikon Paint. Di bawah ini adalah contoh ikon yang ada di Paint, Microsoft Paint. Oke, kalian bisa lihat di sini erase, itu gambar penghapus. Ya, fungsinya menghapus bagian dari gambar dan menggantinya dengan warna yang sama dengan background. Jadi menghapus backgroundnya putih, maka hasilnya akan putih seperti kita apa? Ya, betul. Kita menggambar dengan pensil. Ternyata ada yang salah, kita menghapusnya supaya kembali bersih. Ya. Kedua, fill with color. Ya, fill with color seperti kita menumpahkan cat. Ya, memberi warna pada gambar dan background. Ya, kalau kita menumpahkan warna merah,
Itu berarti kertas gambarnya akan menjadi merah semua. Backgroundnya merah, berarti latarnya, kertasnya jadi merah. Color picks atau pick color. Ini kita bisa memilih warna dari gambar lain yang menggunakannya untuk menggambar. Jadi kalau di tempat kain itu tidak ada warna yang sesuai, kita bisa menandakan dulu warna yang ada di gambar yang disediakan. Kita klik itu, baru kita bisa gunakan untuk warna yang sama ke gambar yang kita perlukan. Nomor 4, magnifier. Itu gambar kaca pembesar. Ya, untuk membesarkan bagian dari gambar, itu udah pasti. Pasti kalian tahu itu. Nomor 5. Oke? Kalian bisa lihat pada halaman 23. Oke. Nomor 5, gambar pensil. Ya, pasti tahu dong, membuat bentuk garis bebas dengan ketebalan yang ditentukan. Kita bisa membuat pensilnya lebih tebal. Oke. Brush. Nomor 6. Oke. Itu menggambar dengan berbagai bentuk kuas gambar. Ya, di buku kalian tidak ada, ini penambahan. 7. Airbrush. Airbrush itu apa? Itu menggambar dengan kuas seperti cat semprot atau pilok kalau papa mama biasanya sebutkan. Ya, pilok sebenarnya itu merek, ya, nggak boleh disebutkan sebenarnya. Oke. 8. Teks. Ya, teks adalah memberikan tulisan pada gambar. Dan yang ke-9, poligon. Poligon, ya ini poligon untuk membuat berbagai macam bentuk. Oke, sekarang coba gerakan kursor perlahan ke toolbox browser. Browser artinya kuas. Klik panah di bawah browser. Akan muncul bermacam-macam bentuk kuas. Kuas digunakan untuk menggambar. Arahkan panah pada salah satu gambar kuas. Nama kuas akan muncul di bawah gambar kuas. Nanti kita akan praktekkan ya. Oke, ini adalah gambar kuas. Macam-macam kuas pada kain. Oke, kalian bisa lihat ada airbrush, ada pensil dan sebagainya. Ini untuk ukuran kuas dapat diatur dengan toolbox size. Jadi kita bisa menebalkan, menipiskan kuas kita atau pensil kita. Ya. Oke, gerakan kursor perlahan ke toolbox shape. Shape artinya bentuk. Shape digunakan untuk menggambar macam-macam bentuk. Ada macam-macam icon pada toolbox shape. Contohnya line, curve, oval, vertex, polygon, dan triangle. Coba kamu sebutkan icon lainnya pada toolbox shape. Ya. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Paint. Arahkan kursor pada salah satu gambar. Tulislah. Tulisan akan muncul di bawah gambar itu. Contoh gambar kotak. Untuk gambar kotak muncul tulisan text. Ya, nanti kita akan coba juga. Rectangle berarti persegi panjang. Icon rectangle adalah icon untuk membuat bangun persegi panjang.
Dengan belajar komputer, bahasa Inggrismu akan semakin lancar ya. Bapak juga masih belajar. Oke? Sekarang kita akan praktekkan bersama. Silakan simak videonya. Oke? Bapak keluar dulu. Kita akan masuk videonya. Oke, kita kembali lagi ke halaman 21. Caranya, klik start. Oke. Lalu kita bisa cari mana pine. Biasanya di aksesoris. Ini pine. Ya. Bisa kita gunakan. Oke. Ini pine-nya. Ya, kalian bisa mencarinya. Oke. Oke, tinggal kita masuk. Ya. Klik akan masuk. Bisa juga kalau kalian susah bisa ketik di type here to sort. Klik aja find. Oke. Jangan find 3D ya, jangan, tapi find saja. Klik find. Oke. Sekarang kita sudah masuk find-nya. Ini adalah layar find. Oke. Ini adalah toolbox. Jelas tidak? Oke, Bapak besarkan ya. Ini adalah tombol pintas untuk membesarkan gambar atau maximize. Oke, ini untuk menutup sementara. Untuk klik lagi masuk. Ini untuk keluar, tapi kita jangan keluar ya. Ini tombol cepat. Oke, ini adalah toolbox yang Bapak bilang. Oke, kita bisa menggunakan berbagai bentuk. Ya, toolbox-nya. Kemudian color box. Nah, ini warna-warna yang akan kita gunakan. Oke. Kalian bisa coba satu persatu, ya. Ada tombol select, ya. Ada tombol. Oke, di buku kalian ada ya. Kita bisa coba. Oke. Sekarang kita lihat ikon-ikonnya. Kalau kita klik brush, lihat halaman 24. Ada apa ini? Brush. Calligraphy brush 1. Calligraphy brush 2. Airbrush. Oil brush. Crayon. Marker. Pencil, natural pencil. Dan watercolor brush. Ya, bisa kalian lihat. Oke. Kita lihat ukuran kuas dapat diatur dengan toolbox size halaman 25. Ya. Kita bisa membuat ketebalannya sesuai dengan keinginan kita. Oke, lalu kita bisa lihat boxer yang tadi. Ya, kita bisa memilih misalnya garis ini.
Oke, kita bisa menebalkannya. Menipis, ya, lihat perbedaannya. Kita bisa mengubah warnanya. Ya. Lalu misalnya tidak ada warna seperti ini, kita bisa misalkan ambil, ya, misalnya warna ini nggak ada, kita ginikan dulu, lalu kita arahkan sini ya. Kita bisa buat juga. Kalian coba, ya, bisa minta bantuan papa atau mama. Lalu tombol select. Ya, kalian bisa, nah, seperti ini. Dengan ini kita bisa memindahkan gambar yang kita sudah buat. Oke, kalau kita gini kan udah nggak bisa. Misalnya kita lagi select all, berarti semua gambar kita bisa gerakkan. Ya. Oke, sampai di sini dulu materi tentang Paint. Oke. Terima kasih sudah menyimak videonya. Di awal video pembelajaran kita sudah memulai dengan doa, maka untuk mengakhiri video juga kita harus berdoa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Untuk yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin doa secara Katolik, dan yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.